أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah di pagi hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah masih memberikan kita nikmat sehat. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat Islam, nikmat iman. Dan alhamdulillah pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bermajelis di tempat yang mulia ini insyaallah, dan dalam keadaan yang mulia insyaallah. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pagi hari ini insyaallah kita akan membahas satu tema yang sangat penting sekali, yaitu berkaitan dengan masalah hati. Banyak di antara kita, banyak di antara kaum muslimin yang lebih perhatian dengan masalah fisik, yang lebih memperhatikan masalah kebersihan badan, kebersihan pakaian, dibandingkan perhatian mereka terhadap kebersihan hati. Padahal kalau kita cermati dalil-dalil di dalam Al-Quranul Karim ataupun hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW yang berkaitan dengan urusan hati, itu lebih banyak dan lebih besar dibandingkan dengan perhatian masalah fisik. Makanya Rasulullah SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau mengatakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak melihat rupa kalian. Allah tidak melihat fisik kita, Allah tidak melihat wajah kita, Allah tidak melihat rupa kita. Wa amwalikum, dan Allah juga tidak melihat harta yang kita miliki. Walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Akan tetapi yang dilihat oleh Allah adalah hati-hati kita dan amal soleh kita. Disinilah kita bisa melihat bahwa Rasulullah SAW itu menegaskan di dalam hadisnya, di dalam perkataannya, agar kita memperhatikan masalah hati, agar kita lebih perhatian dengan urusan hati. Karena kebaikan seorang muslim itu bisa dilihat dari kebaikan hatinya. Kalau hati seorang muslim itu tidak baik, hati seorang muslim itu buruk, maka akan mempengaruhi keburukan setiap amalan yang dilakukan oleh anggota badan yang kita miliki. Kalau hatinya itu baik, maka badan kita nantinya akan mengamalkan amalan-amalan yang baik. Rasulullah SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan hadis ini sangat masyhur, kita sering dengar hadis ini. Rasulullah SAW bersabda, fa inna fil jasadi mudghatan. Di dalam tubuh kita ini ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh
Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalbu. Yang mana apabila segumpal daging ini baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Dan apabila segumpal daging ini buruk, tidak baik, rusak, maka rusaklah seluruh tubuhnya. Kalau hati seorang muslim, Bapak Ibu yang Allah muliakan, itu sudah rusak, penyakitan, maka akan mempengaruhi lisannya, mempengaruhi pendengarannya, mempengaruhi tangannya, mempengaruhi badannya. Lisannya mungkin akan banyak mengucapkan kata-kata kotor. Matanya mungkin akan lebih banyak melihat hal-hal yang Allah haramkan. Telinganya akan dia gunakan untuk mendengarkan musik-musik yang Allah haramkan. Itu kalau hati seseorang itu rusak. Tapi kalau hatinya baik, insya Allah akan berpengaruh juga terhadap lisannya. Mungkin lisannya nanti akan banyak berzikir. Lisannya banyak menyebutkan hal-hal yang baik, banyak membaca Al-Quran. Matanya digunakan untuk melihat ciptaan-ciptaan Allah yang indah dan Allah halalkan, dan lain sebagainya. Itulah hakikat pentingnya hati. Oleh karenanya jamaah yang Allah muliakan, ketika Rasulullah SAW menjelaskan tentang hakikat takwa, makna takwa, Rasul tidak mengatakan orang yang bertakwa itu kalau pakai peci misalkan, tidak. Atau orang yang bertakwa itu kalau pakai baju muslim. Orang yang bertakwa itu kalau bajunya itu bagus-bagus terus, tidak. Orang yang bertakwa itu adalah badannya yang bersih terus, tidak. Tapi ketika Rasulullah SAW mendefinisikan dan menjelaskan makna takwa, Rasulullah SAW mengatakan at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Yushiru ila sadrihi thalatha marrat. Takwa itu tempatnya di hati, takwa itu tempatnya di hati, takwa itu tempatnya di hati. Jadi ukuran kebaikan seorang muslim adalah apabila dia baik hatinya ataukah buruk hatinya. Kalau hatinya baik, maka insya Allah dia akan menjadi muslim yang baik. Itulah tolak ukur ketakwaan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, bahwa muaranya, intinya itu ada di hati. Ya. Rasulullah sampai mengatakan 3 kali, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu tempatnya di hati, takwa itu tempatnya di hati, takwa itu tempatnya di hati. Ya. Dan dari hadis ini juga kita bisa mengambil satu faedah, bahwa kita tidak boleh menghukumi seorang muslim atau muslimah itu dari zahirnya saja. Kalau dia misalkan muslim yang pakaiannya pakaian biasa, oh ini berarti orang yang tidak mulia misalkan. Kalau seandainya mungkin dia pakai bajunya biasa, tidak pakai baju muslim, belum tentu dia muslim yang buruk. Tidak boleh kita menghukumi seorang muslim hanya dari zahirnya saja, dari fisiknya saja tidak boleh. Dan ini pernah ditegaskan oleh Rasulullah SAW, yaitu ketika Nabiullah Muhammad SAW sedang duduk-duduk dengan beberapa orang sahabat. Ya. Marra rajulun ala Rasulillah SAW, faqala li rajulin indahu jalis. Ketika Rasulullah SAW sedang duduk, lewatlah seorang laki-laki. Ada seorang laki-laki yang lewat di depan Rasulullah SAW. Maka Rasul bertanya kepada sahabatnya yang duduk di sampingnya. Beliau mengatakan, ma ra'yuka fi hadza? Wahai sahabatku, bagaimana menurut kamu tentang laki-laki yang barusan lewat tadi? Maka sahabatnya mengatakan, hadza rajulun bin asyrafin nas. Laki-laki yang barusan lewat tadi adalah laki-laki yang mulia katanya. Hadza wallahi hariyun in khataba an yunkah wa in syafa'a an yusyaffa wa in qala yusma' liqauli. Demi Allah, kalaulah seandainya laki-laki ini meminang seorang perempuan, maka pinangannya itu akan diterima. Kalau dia meminta pertolongan, maka orang-orang itu akan berbondong-bondong untuk memberikan pertolongan. Dan ketika dia berbicara, maka orang-orang itu akan mendengarkan apa yang dia bicarakan. Fasakata Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW terdiam dengan jawaban dari sahabat ini. Thumma marra rajulun akhar. Setelah itu lewat laki-laki yang lain, Bu, Pak. Lewat laki-laki yang kedua. Kemudian Rasulullah SAW bertanya lagi, ma ra'yuka bihadza? Ma ra'yuka fi hadza? Bagaimana menurut kamu tentang laki-laki yang barusan lewat tadi?
Maka sahabatnya mengatakan, hadar rajul min fuqara'il muslimina. Laki-laki ini adalah laki-laki yang miskin, laki-laki yang kasihan. Hadza wallahi hariyun in khataba la yunkah wa in syafa'a la yusyafa' wa in qala la yusma' liqaulih. Demi Allah, katanya, kalau seandainya laki-laki ini dia meminang seorang perempuan, maka tidak ada seorang pun yang mau menerima pinangannya. Dan kalau dia minta pertolongan, tidak ada seorang pun yang mau menolongnya. Wa in qala la yusma' liqaulih, dan kalau dia berbicara, tidak ada seorang pun yang mau mendengarkan apa yang dia bicarakan. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, hadzal rajul khairun min mil'il ardi mithla hadza. Laki-laki yang kedua ini jauh lebih mulia dibandingkan dengan laki-laki yang pertama. Meskipun perbandingannya adalah satu orang laki-laki yang kedua dibandingkan dengan dunia ini dipenuhi oleh laki-laki yang pertama, maka laki-laki yang kedua ini jauh lebih mulia dibandingkan dengan laki-laki yang pertama. Ya. Inilah yang kemudian membuat kita harus berhati-hati, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Janganlah sampai kita ini menghukumi seorang itu dari fisiknya, dari jasadnya, dari zahirnya. Karena ukuran kemuliaan seorang muslim itu ada pada hatinya, ada pada ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Inilah yang kemudian membuat kita harus lebih perhatian lagi dengan masalah hati. Hari ini banyak di antara kita yang lebih perhatian dengan masalah fisik, dengan urusan fisik, dengan urusan pakaian dibandingkan dengan urusan hati kita. Kita makan setiap hari, kalau nggak 3 kali nggak mantep, ya. Makannya harus 3 kali. Tapi kebutuhan nutrisi hati kita, pernah nggak kita bertanya-tanya apakah hari ini hati kita sudah mendapatkan nutrisi ilmu ataukah tidak? Mungkin banyak di antara kita yang tidak seperti itu. Ya. Padahal kalau kita melihat bagaimana para nabi terdahulu, di antara doa yang dipanjatkan oleh mereka adalah doa supaya diberikan kebersihan hati. Ya. Jadi doa para nabi, di antara doa yang dipanjatkan oleh mereka adalah doa supaya diberikan kebersihan hati. Ana ambilkan contoh. Ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberantas kesyirikan di kaumnya, bahkan bapaknya sendiri juga melakukan kesyirikan. Maka Nabiullah Ibrahim alaihissalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan hati yang bersih, diberikan hati yang selamat. Wala tukhzini yauma yub'atsun. Janganlah engkau hinakan aku ya Allah di hari kebangkitan nanti. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari di mana harta dan anak-anak itu tidak ada manfaatnya. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang-orang yang dia datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat, dengan membawa hati yang bersih. Inilah doa yang dipanjatkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam agar Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati beliau. Dan ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau luar biasa besar. Bayangkan Bapak Ibu yang Allah muliakan, Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya dimusuhi satu orang, tapi dimusuhi satu negara. Rajanya yo musuhi, kaumnya yo memusuhi, bahkan keluarga beliau juga memusuhi. Makanya beliau berdoa kepada Allah agar beliau diberikan kebersihan hati. Ya. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari di mana harta dan anak-anak itu tidak ada manfaatnya. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang salim, hati yang bersih, hati yang selamat. Itu doa yang dipanjatkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kemudian Nabiullah Musa alaihissalam, beliau juga berdoa kepada Allah agar beliau itu dilapangkan hatinya. Nabi Musa alaihissalam diutus oleh Allah untuk mendakwahi kaum Bani Israel, mendakwahi Fir'aun la'natullah alaih. Makanya ujian yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada beliau itu sangat besar sekali. Beliau minta sama Allah, Rabbishrah li sadri wa yassir li amri
wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Surat Thaha ayat ke-25 sampai dengan 28. Ini doa yang dipanjatkan oleh Nabiullah Musa alaihi salam. Rabbishrah li sadri. Ya Rabb, lapangkanlah dadaku. Wa yassir li amri. Mudahkanlah urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani. Lepaskanlah kekakuan di lidahku. Yafqahu qawli, agar mereka mengerti perkataanku. Itulah doa yang dipanjatkan oleh Nabiullah Musa alaihi salam. Beliau minta sama Allah supaya dilapangkan dadanya, dilapangkan hatinya. Bahkan Nabiullah Muhammad SAW, manusia terbaik di muka bumi ini, Pak Bu, beliau juga minta sama Allah agar beliau hatinya ini dibersihkan, khususnya dari segala macam penyakit hati. Apa doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah SAW? Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad yang sahih, Rasulullah SAW berdoa sama Allah, waslul sakhimata qalbi, waslul sakhimata qalbi. Ya Allah, cabutlah penyakit-penyakit yang ada pada hatiku. Ini Rasul loh, Pak. Rasulullah, manusia terbaik di muka bumi ini, yang Allah jamin surga untuk dia. Alladzi qad ghafara lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar, yang dosa-dosanya itu diampuni oleh Allah, baik itu yang telah terjadi maupun yang akan terjadi. Pada saat beliau masih hidup, beliau minta sama Allah supaya hatinya ini dibersihkan dari segala macam penyakit hati. Nah, kita ini siapa? Kita ini banyak maksiatnya, banyak dosanya. Kok kita nggak pernah berdoa sama Allah, ya Allah, jadikanlah hatiku hati yang bersih? Pernah nggak, Pak, kita minta seperti itu? Kebanyakan yang kita minta, ya Allah, berikanlah rezeki yang banyak, rezeki yang berkah, anak-anak yang soleh. Ya, kebanyakan seperti itu. Padahal banyak di antara kita yang secara hablum minallahnya benar, sukses, selamat, ya. Ketika dia beribadah kepada Allah itu tidak ada masalah, ya. Salatnya alhamdulillah lancar, puasanya tidak pernah bolong, zakatnya juga selalu membayar. Tapi banyak di antara kita yang ketika diuji dengan hablum minan nas, hubungan dengan manusia itu banyak yang tidak lulus. Dan salah satu penyebabnya itu adalah karena adanya penyakit hati di dalam hati kita, Pak. Ya. Makanya minta sama Allah, kita minta sama Allah supaya dihindarkan dari segala macam penyakit hati. Karena penyakit hati inilah sumber kesengsaraan. Ya. Banyak di antara kita secara jasadiah itu sehat, tapi kalau punya penyakit hati, sengsara, Pak. Ngelihat tetangganya punya mobil baru, hasad. Ngelihat tetangganya punya motor baru, hasad, iri. Ngelihat tetangganya punya istri baru, pengen, ya. Itu kalau nggak ditata hatinya, sengsara, Pak. Makanya penyakit hati ini yang kemudian membuat kita ini sengsara ataupun bahagia. Kalau kita tidak memiliki penyakit hati, maka insya Allah kita ini termasuk orang-orang yang bahagia. Kemudian di antara fadilah membersihkan hati, keutamaan membersihkan hati, ya. Membersihkan hati itu, atau orang-orang yang hatinya bersih, itu merupakan salah satu sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan dia ke dalam surga. Kalau kita memiliki hati yang bersih, hati yang terhindar dari segala macam penyakit hati, Pak, insya Allah ini salah satu wasilah, salah satu sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkan kita ke dalam surga. Kalau kita pengen buktinya, silahkan nanti bisa dibaca satu hadis, ya. Satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Anas bin Malik. Beliau mengatakan kunna julusan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dulu kami pernah duduk bareng dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Yatlu'u 'alaikumul an rajulun min ahlil jannah. Akan datang kepada kalian seorang laki-laki penghuni surga. Fatala'a rajulun minal ansar. Kemudian lewatlah seorang laki-laki Ansor. Dari wajahnya terdapat bekas air wudhu, kemudian tangan kirinya itu nenteng sandal. Dan ternyata ucapan Rasulullah SAW ini diulangi di hari berikutnya. Rasulullah mengatakan, yatlu alaikumul an rajulun min ahlil jannah.
akan nampak, akan datang di hadapan kalian seorang laki-laki penghuni surga. Dan ternyata yang keluar itu laki-laki yang pertama tadi, Pak, di hari kemarin itu. Dia sambil nenteng sandal pakai tangan kirinya, dari wajahnya itu terdapat bekas air wudhu. Sampai 3 hari berturut-turut. Maka ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau merasa ghibtah. Ghibtah itu cemburu, iri dengan kebaikan, dengan amal soleh yang dilakukan oleh seorang muslim. Dia pengen meniru, ini amal solehnya apa ini? Penasaran dia, Pak Bu. Akhirnya diikuti sampai rumahnya. Kemudian Abdullah bin Amr bin Al-As mengatakan, wahai saudaraku, saya ini sedang punya masalah dengan bapakku, dengan ayahku. Dan saya berjanji saya nggak akan pulang ke rumah selama 3 hari. Maka izinkan aku untuk tinggal di rumahmu. Akhirnya tinggal di rumahnya selama 3 hari. Di hari yang pertama diawasi, diperhatikan, ini laki-laki ini ibadahnya apa toh? Kok Rasulullah SAW sampai menyebutkan 3 kali bahwa dia ini termasuk penghuni surga? Diperhatikan pada saat malam hari. Ketika dia tidur diperhatikan, apakah dia ini mengerjakan sholat malam? Ternyata enggak, Pak. Diperhatikan dari malam sampai menjelang pagi, menjelang subuh, diperhatikan dia enggak bangun untuk mengerjakan sholat malam. Sesekali ngelilir itu apa ya? Bangunlah ya. Tapi ketika dia bangun, dia tidak mengerjakan sholat malam. Dia hanya berzikir, kemudian setelah itu tidur lagi. Dan ternyata setelah 3 hari tidak ada amalan khusus yang dilihat oleh sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As. Akhirnya putus asa. Kemudian dia minta izin sama laki-laki ini untuk pulang. Kemudian dia berterus terang. Dia mengatakan, wahai sahabatku, saudaraku, sesungguhnya aku tidak memiliki masalah dengan ayahku di rumah. Tapi aku mendengar Rasulullah SAW menyebutkan bahwa engkau termasuk penghuni surga bahkan sampai 3 kali. Maka aku penasaran dengan amalan apa yang engkau kerjakan. Maka laki-laki ini mengatakan, ya begitulah seperti apa yang engkau lihat. Ya. Kemudian akhirnya Abdullah bin Amr bin Al-As pulang. Ketika beranjak pergi, dipanggillah sama laki-laki ini. Dia mengatakan, ya Abdullah, wahai Abdullah, sesungguhnya aku memiliki satu amalan di mana ketika aku memiliki masalah, aku tidak pernah merasa dendam dengan seorang muslim. Dan aku tidak pernah merasa hasad dengan mereka. Maka Abdullah bin Amr bin Al-As kemudian mengatakan, inilah yang kami ini tidak bisa mengerjakannya. Inilah yang kami ini tidak bisa mengerjakannya. Jadi ternyata di antara sebab yang menyebabkan laki-laki ini masuk ke dalam surga adalah kebersihan hatinya. Beliau tidak pernah merasa dendam, beliau tidak pernah merasa hasad dengan manusia. Jadi hati yang bersih termasuk wasilah, termasuk perantara, termasuk sebab seseorang itu dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Bapak Ibu yang Allah muliakan, di dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Hijr ayat ke-47, Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan ciri-ciri penghuni surga. Apa ciri-ciri penghuni surga? Allah mengatakan, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururim mutaqabilin. Dan kami telah hilangkan dari hati-hati mereka ghil, kebencian, penyakit hati, dendam, ala ikhwanan ala sururim mutaqabilin, dan mereka nanti penghuni surga akan bersaudara ala sururim mutaqabilin, dan mereka akan berhadap-hadapan di atas dipan-dipannya. Jadi penghuni surga, mereka adalah orang-orang yang nantinya akan Allah hilangkan segala macam kebencian. Tidak ada penyakit hati, tidak ada rasa dendam, dan mereka akan ikhwanan bersaudara ala sururim mutaqabilin. Mereka kemudian berhadap-hadapan di atas dipan-dipan. Jadi kalau ngomong ciri-ciri penghuni surga itu saling berhadap-hadapan, Pak. Makanya kalau kita hari ini sedang berbicara dengan teman-teman kita, asik dengan HP misalkan, ya ini berarti bukan ciri-ciri penghuni surga ini ya. Gitu ya. Kan banyak hari ini kalau orang-orang diajak ngomong dia asik dengan HP-nya ya, dengan gadgetnya ya, nggak memperhatikan, nggak memperdulikan ya. Nah, kemudian yang ketiga ya, kenapa kita harus membersihkan hati kita?
Karena sifat para nabi, mereka adalah orang-orang yang hatinya bersih. Para nabi adalah orang-orang yang hatinya bersih. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Inna min syi'atihi la Ibrahim, idja'a rabbahu biqalbin salim." Di antara yang mengikuti Nabi Nuh alaihi salam itu adalah Ibrahim alaihi salam. Idja'a rabbahu biqalbin salim. Ketika Nabi Ibrahim alaihi salam datang kepada Rabbnya biqalbin salim, dengan hati yang bersih. Jadi Nabiullah Ibrahim adalah seorang nabi yang hatinya sangat bersih. Buktinya beliau tidak pernah merasa dengki, beliau tidak pernah merasa dendam, bahkan kepada ayahnya yang memukulinya atau memusuhinya, bahkan kepada kaumnya yang mau membakarnya misalkan. Tidak pernah beliau berdoa kepada Allah, Allahumma ahlik ummati misalkan, ya Allah hancurkanlah, binasakanlah umatku. Karena beliau memiliki hati yang bersih. Ya. Rasulullah SAW pun adalah orang yang hatinya sangat bersih. Bahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Insyirah ayat yang pertama Allah mengatakan alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami yang telah melapangkan dadamu Muhammad? Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati Rasulullah SAW adalah hati yang lapang. Makanya beliau tidak pernah merasa dendam, dengki, benci, bahkan terhadap kaumnya yang mendoliminya misalkan. Kalau kita belajar sirah nabawiyah Pak, Masya Allah, kita melihat bagaimana Rasulullah SAW adalah seorang pribadi yang memiliki hati yang pemaaf. Ketika beliau berdakwah ke penduduk Taif selama 10 hari, itu berapa ujian yang beliau dapatkan. Bukan hanya cacian Pak, beliau dilempar dengan batu sampai berdarah-darah, beliau dihina dengan orang gila ya. Ketika beliau keluar dari Taif, kemudian didatangi malaikat penjaga gunung, wahai Rasulullah, kalau seandainya engkau memerintahkan kami untuk menimpakan gunung ke penduduk Taif, maka akan kami lakukan. Tapi Rasulullah SAW tidak mau mengerjakannya. Rasulullah tidak mau melakukannya. Justru malah beliau berdoa kepada Allah supaya nanti dari anak keturunan penduduk Taif akan keluar nanti orang-orang yang akan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itulah sifat rahimnya Rasulullah SAW. Pernah suatu ketika Bapak Ibu yang Allah muliakan, Rasulullah itu sedang berjalan dengan beberapa orang sahabat. Waktu itu beliau memakai kain, memakai baju, ada yang mengatakan memakai semacam apa namanya, kayak shawl gitu nih, yang terbuat dari, yang berasal dari Najran atau kain Najran ya. Ini kainnya itu kasar. Tiba-tiba datang seorang laki-laki Badui, narik kerah bajunya Rasulullah, tarik sampai kemudian leher beliau itu terluka ya. Laki-laki ini mengatakan, Muhammad a'tini mimali ladzi indak. Muhammad, tolong berikan harta yang kamu miliki. Apakah Rasulullah SAW marah? Enggak. Beliau tertawa, kemudian beliau menyuruh salah seorang sahabatnya untuk memberikan harta yang diminta oleh laki-laki ini. Betapa rahimnya Rasulullah SAW. Ketika perang Uhud, ada sekitar 70 orang sahabat penghafal Al-Quran yang meninggal dunia. Termasuk diantaranya adalah paman Rasulullah SAW, Hamzah bin Abdul Muthalib. Coba bayangkan Pak, Rasulullah SAW itu pelipis beliau berdarah. Kemudian beliau itu pipinya itu tertusuk rantai bersih ya. Sampai disebutkan beberapa kali beliau pingsan. Apakah setelah selesai perang kemudian beliau minta sama Allah, ya Allah ahlik ummati, binasakanlah umatku? Tidak. Justru Rasulullah SAW kemudian mengatakan, Allahumma ghafir liqaumi fa innahum la ya'lamuna. Ya Allah ampunilah kaumku, fa innahum la ya'lamuna. Sesungguhnya mereka itu tidak tahu, mereka nggak ngerti ya. Di dalam perang Hunain Mbak, perang Hunain itu adalah salah satu perang di mana Rasulullah SAW itu mendapatkan ghanimah yang sangat banyak ya. Saking banyaknya, sahabat yang baru masuk Islam ya, Abu Sufyan bin Harb itu mendapatkan kurang lebih sekitar 100 ekor onta. Ada Hakim bin Hizam dan lain sebagainya. 100 ekor onta itu kalau
Hari ini harga onta berapa Pak satunya Pak? 30 juta lah ya. Kali 100 berapa itu? 3M ya. Ghanimahnya sangat banyak sekali. Dan Rasulullah SAW pada waktu itu membagikan ghanimah yang banyak kepada beberapa orang sahabat, khususnya yang baru masuk Islam. Dan dia adalah sahabat yang mungkin memiliki kedudukan ya. Kemudian orang-orang Ansor, orang-orang Madinah, sebagian merasa iri. Ini kok baginya kok ada yang aneh ya. Ya. Akhirnya timbullah kasak-kusuk di antara mereka, sehingga orang-orang munafik kemudian menyebarkan was-was di antara para sahabat Ansor. Ada yang mengatakan hadhihi qismatun ma'udila fiha. Ini pembagian yang tidak adil. Ada yang mengatakan hadhihi qismatun la turaddu biha wajhullah. Pembagian ini tidak mengharapkan wajah Allah katanya. Maka Rasulullah SAW mendengar apa yang dikatakan oleh sebagian orang ini, kemudian beliau mengumpulkan sahabat Ansor. Beliau mengatakan waman ya'dil idza lam ya'dilillah wa rasuluh. Siapa yang bisa adil, kata Rasul? Kalaulah Allah dan Rasulnya itu sudah tidak dianggap adil lagi, terus yang bisa adil siapa? Rahimallahu Musa, rahimallahu Musa, rahimallahu Musa. Faqad udhiya bi aktsari min hadza fasabar. Semoga Allah merahmati Musa. Semoga Allah merahmati Musa. Semoga Allah merahmati Musa. Musa alaihissalam diuji oleh Allah dengan ujian yang berat, fasabar, tapi beliau bersabar. Ya. Ujian yang Allah timpakan kepada Nabi Musa alaihissalam sangat berat, dan beliau bisa bersabar. Ujiannya apa Ustaz? Salah satu fitnah yang ditimpakan kepada Nabiullah Musa, Nabi Musa alaihissalam Pak, ya, itu beliau itu dituduh sama kaumnya. Ada yang mengatakan beliau punya penyakit baros. Baros itu kusta, ya. Jadi sekujur badannya itu ada penyakit kustanya. Kenapa? Karena orang-orang Bani Israel, mereka itu punya hobi, punya tradisi. Mereka ini kalau mandinya mandi bareng, Mbak. Mandi jamaah, nggak pakai baju, ya, telanjang. Dan Nabi Musa kalau diajak ya nggak mau toh ya. Mosok Nabi diajak mandi bareng nggak pakai baju, ya. Maka kemudian akhirnya sebagian di antara orang-orang Bani Israel menuduh Nabi Musa alaihissalam itu punya penyakit baros. Di dalam tafsir yang lain beliau disebutkan di fitnah memiliki ngapunten nggih, penyakit kelaminnya itu membesar, penyakit kelamin. Ya. Tapi beliau sabar. Ya. Jadi itulah kelapangan hati Rasulullah SAW, kebersihan hati Rasulullah SAW. Beliau adalah orang yang sangat pemaaf. Beliau adalah orang yang sangat bersih hatinya, tidak pernah merasa benci, tidak pernah merasa dengki. Ya. Itu fadilah, keutamaan yang ketiga, bahwa membersihkan hati atau orang yang bersih hatinya itu adalah ciri atau sifat para Rasul dan para Nabi. Ya. Kemudian yang keempat, menjadi orang yang bersih hatinya nanti akan menjadi manusia yang paling mulia. Kalau kita ingin menjadi manusia yang paling mulia, maka bersihkan hati kita, sucikan hati kita. Di dalam hadisnya Rasulullah SAW dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As, qila li Rasulillah SAW. Ya. Dikatakan kepada Rasulullah SAW, ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ayyun nas afdal? Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling mulia? Maka Rasulullah SAW mengatakan, kullu mahmumil qalbi suduqul lisan. Setiap mahmumul qalbi dan suduqul lisan. Qalu, maka para sahabat mengatakan, suduqul lisan na'rifuhu ya Rasul. Kalau lisan yang jujur, lisan yang benar, na'rifuhu, kami paham. Fama mahmumul qalbi? Apa yang dimaksud dengan mahmumul qalbi? Qala, maka Rasulullah SAW mengatakan, at-taqi an-naqi. Yang dimaksud dengan mahmumul qalbi adalah orang yang bertakwa, an-naqi, yang bersih hatinya. La ithma fihi wala baghi, tidak ada dosa baginya, tidak ada dosa padanya, dan tidak ada kezaliman padanya. Wala ghillin wala hasadin, dia tidak memiliki ghil, kebencian, wala hasadin, dan tidak memiliki sifat hasad.
Rawahu Ibnu Majah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dengan sanad yang sahih. Ya. Itulah beberapa keutamaan kenapa kita harus membersihkan hati kita, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Karena orang-orang yang bersih hatinya itu merupakan salah satu di antara ciri penghuni surga, salah satu sebab Allah masukkan ke dalam surga. Kemudian doa yang dipanjatkan oleh para nabi adalah supaya dibersihkan hatinya. Dan sifat atau ciri-ciri para nabi adalah orang-orang yang hatinya bersih. Kemudian kalau kita ingin dijadikan orang yang mulia atau orang yang paling mulia, maka kita harus membersihkan hati kita. Kemudian Bapak Ibu yang Allah muliakan, ya, hati itu ada bermacam-macam. Ya. Ada orang-orang yang dia memiliki hati yang sehat atau qalbun salim, hati yang selamat. Ada orang-orang yang dia memiliki hati yang mati. Ada orang-orang yang dia memiliki hati yang sakit. Orang-orang yang dia hatinya sehat itu yang bagaimana, Ustadz? Orang-orang yang hatinya sehat, hatinya selamat adalah orang-orang yang dia terbebas dari syahwat. Orang-orang yang dia terbebas dari syahwat, yaitu keinginan-keinginan yang bertentangan dengan syariat Allah, bertentangan dengan perintah Allah. Dan orang-orang yang terhindar, terbebas dari syubhat, perkara-perkara yang tidak jelas, atau perkara-perkara yang menyeleweng dari kebenaran, kemudian terhindar dari kemusyrikan. Inilah orang-orang yang dia memiliki hati yang bersih, hati yang selamat. Dan ini telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Hari di mana harta dan anak-anak kita ini tidak ada manfaatnya kecuali orang-orang yang dia datang kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang bersih, dengan hati yang selamat. Ya. Di antara makna biqalbin salim, kata Imam Mujahid, seorang mufassir, muridnya Ibnu Abbas, dan kata Al-Hasan, maksud dari biqalbin salim adalah yakni minasyirki, selamat dari kesyirikan, selamat dari kemusyrikan. Itulah orang-orang yang nanti akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian hati yang kedua adalah hati yang mati. Ya. Hati yang mati adalah hati yang dia tidak mengenal siapa Rabbnya, tidak kenal siapa Allah. Kemudian dia tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memperturutkan hawa nafsunya, memperturutkan nafsu duniawinya. Kemudian bahkan tidak peduli dengan murka Allah. Sudah disampaikan ini. Kalau kamu tidak sholat, Mas, kalau kamu tidak sholat, Mbak, tidak menutup aurat, Mbak, maka nanti diancam oleh Allah dengan ancaman neraka misalkan. Tak wedi. Malah justru malah nantang. Makanya naudzubillah kalau seandainya hari ini ada orang-orang yang mempermainkan neraka. Wis ra apa-apa aku mlebu neraka ra apa-apa. Nanti ketemu artis-artis Hollywood misalkan. Ya. Naudzubillah, ya. Naudzubillah, ya. Nah, seseorang yang dia memiliki hati yang mati, maka akan susah untuk diberikan nasihat. Susah mendapatkan ilmu, susah mendapatkan hidayah. Kenapa? Karena hatinya ini sudah hitam, Pak, ibadatnya. Disebabkan karena apa? Disebabkan karena banyaknya maksiat yang dia lakukan. Karena setiap maksiat yang kita lakukan, Bapak Ibu yang Allah muliakan, Allah itu akan memberikan satu noktah hitam, satu titik hitam di dalam hati kita. Makanya Rasulullah SAW bersabda, innal mu'min idza adznaba nukita fi qalbihi nuqtatus sauda. Sesungguhnya seorang mukmin ketika dia berbuat dosa, nukita fi qalbihi nuqtatus sauda, maka akan diletakkan di dalam hatinya satu titik hitam. Kalau dia bertobat kepada Allah, maka titik hitam ini akan dihapuskan oleh Allah. Tapi kalau dia semakin banyak maksiatnya, maka titik hitamnya akan semakin banyak, kemudian hatinya menjadi hati yang hitam legam. Kemudian Rasulullah SAW membacakan firman Allah, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ya. Ini bahayanya kalau kita banyak maksiat. Ya. Akan membuat hati kita ini menjadi hitam. Kalau hati kita hitam, Pak, susah mendapatkan nasihat. Makanya di antara penghalang ilmu, penghalang seseorang dari mendapatkan ilmu itu adalah kalau dia banyak maksiat. Ya. Kenapa? Karena ilmu itu cahaya. Dan kemaksiatan itu ibarat kegelapan. Makanya Imam Malik
Imam Malik, Bapak Ibu yang Allah muliakan, itu beliau punya murid namanya Imam Syafi'i. Ketika Imam Malik menyuruh Imam Syafi'i untuk membacakan kitab di hadapan beliau, Imam Malik tahu bahwa Syafi'i ini adalah laki-laki yang cerdas, murid yang cerdas. Maka Imam Malik berpesan kepada Imam Syafi'i, "Ya Syafi'i, inni arallah qad alqa ala qalbika nurun, fala tudfi'uhu bidzulmatil ma'siyah." Wahai Syafi'i, sesungguhnya aku melihat Allah telah memberikan cahaya ilmu di dalam hatimu, dan janganlah engkau padamkan cahaya ilmu tersebut dengan kemaksiatan yang engkau kerjakan. Jadi kalau kita bermaksiat kepada Allah, susah dapat ilmu, susah mendapatkan hidayah, ya. Makanya jangan salah hari ini kalau seandainya kita sering mendapatkan nasihat, kok nggak melbu-melbu, nggak masuk-masuk, masuk dari telinga kanan, keluar dari hidung misalkan, ya, nggak masuk ke dalam hati. Jangan-jangan karena selama ini kita banyak maksiat sehingga hati kita menjadi hitam, naudzubillah, ya. Itu hati yang mati, bahayanya seperti itu. Kemudian ada hati yang sakit. Hati yang sakit atau qalbun marid adalah hati yang hidup tapi mengandung penyakit. Hidup tapi penyakitan. Enak apa? Buatan enak nggih. Hidup tapi mengandung penyakit. Terkadang condong kepada kebaikan, terkadang condong kepada keburukan. Ya. Jadi ibadah dan maksiat itu bareng-bareng jalannya. Ibadah yo jalan, maksiat yo jalan. Ya. Dan baik buruknya itu seberapa parah dari penyakitnya tadi. Kalau penyakitnya parah, maka dia akan lebih condong kepada keburukan. Ya. Ini bahayanya kalau hati kita ini hati yang sakit. Ya. Kemudian Bapak Ibu yang Allah muliakan, ya, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Secara hukum asal, hal-hal ini dibolehkan, dimubahkan oleh Allah. Tapi ternyata nanti akan menimbulkan madharat yang besar kalau kita melakukannya dengan berlebihan. Inilah yang nanti akan disebut dengan racun hati. Ya. Jadi ada beberapa hal-hal yang nanti akan bisa menjadi racun untuk hati kita. Kalau maksiat jelas, maksiat itu nanti bisa menjadi racun untuk hati. Tapi ini ada perkara-perkara yang hukum asalnya itu mubah, boleh, tapi nanti bisa menjadi racun hati. Ya. Apa itu? Yang pertama banyak bicara. Ya. Banyak bicara. Bapak Ibu yang Allah muliakan, bicara boleh mboten? Boleh. Tapi kalau seseorang itu banyak bicara, berlebihan dalam bicara, ini juga banyak madharatnya. Banyak madharatnya. Oleh karenanya Bapak Ibu yang Allah muliakan, hari ini kalau kita perhatikan, ada bapak sama anak nggak rukun, itu disebabkan karena lisan. Suami istri cerai nggak rukun, itu juga banyak disebabkan karena lisan. Ya. Ada Pak D dengan Bude nggak baik, itu karena lisan. Dengan sahabat karib, dengan kawan dekat, itu bisa bermusuhan karena apa? Karena lisan. Ya. Inilah bahayanya lisan. Ya. Oleh karenanya, kalau kita perhatikan bagaimana para ulama-ulama kita memperingatkan kita tentang bahaya lisan, itu mereka memperingatkan dengan sangat dengan sangat tegas. Ya. Salah satunya adalah apa yang disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud di dalam satu qaulnya, beliau mengatakan, "Walladzi la ilaha ghairuh." Demi Tuhan, demi zat yang tidak ada Tuhan selainnya, selain Allah. Ya. Ma 'ala dhahril ardi syai'un ahwaju ila tuli sijnin mil lisan. Tidak ada yang nampak di atas muka bumi ini, sesuatu di atas muka bumi ini yang lebih butuh untuk dikekang, dipenjara, melebihi kebutuhan lisan kita. Jadi lisan kita ini adalah anggota tubuh yang paling butuh untuk dikekang. Karena kalau kita punya lisan dan lisan kita umbar, ini akan banyak madharatnya, Pak. Ya, akan banyak madharatnya. Kemudian nasihat lain yang disampaikan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq itu suatu ketika pernah didatangi oleh sahabat Umar bin Khattab. Umar bin Khattab berkunjung ke rumahnya Abu Bakar As-Siddiq. Ketika beliau berkunjung ke rumahnya Abu Bakar As-Siddiq, beliau melihat Abu Bakar As-Siddiq itu memegang lisannya.
lisannya dipegang. Maka Umar mengatakan, "Mah ghaffarallahu laka." Kenapa engkau memegang lisanmu wahai Abu Bakar? Ghaffarallahu laka. Semoga Allah mengampuni kesalahanmu. Maka Abu Bakar mengatakan apa? Inna hadza awradanil mawarid. Ini loh yang bisa memasukkanku ke dalam neraka. Ini loh lisan ini yang bisa memasukkanku ke dalam neraka. Ini bahayanya lisan, Pak. Ya. Kalau kita masih kurang dengan perkataannya Abdullah bin Mas'ud, masih kurang dengan perkataannya Abu Bakar As-Siddiq, kita akan dengarkan perkataannya manusia yang paling mulia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada sahabat Mu'ad bin Jabal, "Ya Mu'ad, maukah kamu aku beritahu kunci untuk masuk ke dalam surga?" Kunci surga itu apa toh? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Kuffa alaika hadza." Pelihara ini, pelihara lisanmu, jagalah lisanmu. Faqala Mu'ad, kemudian Mu'ad bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, a inna lamu'akhaduna bima natakallamu bih?" Wahai Rasulullah, apakah kita nanti akan diazab oleh Allah disebabkan karena lisan kita? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengatakan, "Thaqilatka ummuka." Semoga ibumu kehilanganmu wahai Mu'ad. Fahal yakubun nas ala wujuhihim finnari illa hasaida alsinatihim. Bukankah manusia ditelungkupkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka disebabkan karena lisan-lisannya, disebabkan karena ucapannya, disebabkan karena omongannya. Ya. Ini ancaman yang jelas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa termasuk di antara sebab Allah Subhanahu wa taala memasukkan orang ke dalam neraka itu karena lisannya. Ya. Makanya hari ini menjaga lisan itu sangat penting sekali, Pak. Bu, ya. Jaga lisan kita. Jaga tangan kita. Karena hari ini tulisan itu adalah representasi dari lisan kita. Hati-hati kalau kita berkomentar di sosial media. Hati-hati kalau kita menulis status di WA, status di Facebook, status di Instagram misalkan, hati-hati. Ya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, dan kalau kita perhatikan dosa yang disebabkan karena lisan itu ancamannya, Pak, kalau kita perhatikan, itu ancamannya itu ngeri-ngeri, Pak. Ya. Kalau nggak neraka, azab, siksa kubur, ya. Itu ancaman yang diberikan kepada orang-orang yang dia tidak bisa menjaga lisannya. Anda ambilkan contoh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau mengatakan la yadkhulul jannah qattatun. Dalam hadis yang lain, la yadkhulul jannah nammamun. Tidak akan masuk ke dalam surga orang-orang yang melakukan namimah. Orang-orang yang dia suka adu domba. Ancamannya nggak main-main, sampai nggak masuk surga, Pak. Ya. Ini ancaman untuk orang-orang yang dia namimah, yang mengadu domba. Bahkan di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW pernah suatu ketika berjalan dengan beberapa orang sahabat, kemudian beliau mendengar ada dua penghuni kubur yang berteriak-teriak kesakitan. Maka Rasulullah SAW menyampaikan kepada sahabatnya, innahuma yu'adzabani. Sesungguhnya dua penghuni kubur ini sedang diazab oleh Allah. Wa ma yu'adzabani fi kabirin. Dan kedua penghuni kubur ini diazab oleh Allah dengan sesuatu yang kelihatannya remeh, tidak besar. Apa itu? Amma ahaduhuma fakana la yastatir minal baul wa ammal akhir fakana yamshi bin namimah. Yang satu diazab oleh Allah disebabkan karena dia tidak bisa menjaga apa namanya, Pak, ya, baulnya, pipisnya. Jadi kalau pipis mungkin dia tidak cebok, kalau pipis dia tidak bisa menjaga apa namanya pipisnya, kemudian mengotori bajunya, membuat najis bajunya, pakaiannya misalkan. Wa ammal akhir fakana yamshi bin namimah. Sedangkan yang satu lagi diazab oleh Allah karena dia suka bernamimah. Dia sukanya adu domba. Ya. Jadi ancamannya nggak main-main. Neraka, azab kubur. Ya. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Orang-orang yang dia sukanya dusta, berbohong, ancamannya apa? Innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Sesungguhnya
Dusta itu akan mengantarkan kepada fujur, keburukan. Dan keburukan itu muaranya adalah neraka. Ya. Dusta. Ya. Dan masih banyak sekali dosa-dosa yang lain yang ancamannya itu neraka, disebabkan karena lisan. Suatu ketika Rasulullah SAW pernah diperlihatkan gambaran neraka. Di situ Rasul melihat laki-laki dan perempuan, diperlihatkan laki-laki dan perempuan yang dia diazab oleh Allah, telanjang, kukunya panjang, tajam, setajam pisau dan terbuat dari tembaga. Kemudian laki-laki dan perempuan ini mencakari wajah mereka sendiri, mencakari tubuh mereka sendiri, dicakar-cakar Pak Bu, sampai kemudian badannya hancur. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada Jibril, Jibril, ini siapa ini? Kok ada orang-orang yang dapat azab seperti itu? Maka Jibril alaihissalam kemudian mengatakan, mereka itulah orang-orang yang ketika hidup di dunia itu suka memakan daging bangkai saudaranya. Dan yang dimaksud dengan memakan daging bangkai saudaranya adalah orang-orang yang suka gibah, orang-orang yang suka menggunjing, orang-orang yang suka ngerasani Pak Bu. Ya. Makanya hati-hati dengan lisan, hati-hati dengan dosa lisan. Ya. Dan banyak sekali hadis-hadis dari Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang pentingnya menjaga lisan. Ya. Rasulullah SAW ketika beliau mendefinisikan Muslim yang baik, Muslim yang ideal itu Muslim yang bagaimana, atau Muslim yang baik itu Muslim yang seperti apa? Maka Rasulullah SAW mengatakan, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang baik adalah apabila Muslim yang lain itu selamat dari lisannya dan tangannya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Muslim yang baik itu adalah apabila Muslim yang lain itu selamat dari lisannya dan tangannya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, Imam Syekh Utsaimin di dalam kitab Syarhu Riyadhis Shalihin, beliau menjelaskan, beliau menerangkan hadis ini, beliau mengatakan al-lisan min asyaddil jawarih khataran 'alal insan. Lisan kita ini adalah anggota tubuh kita yang sangat berbahaya. Ya, yang paling berbahaya. Itu lisan kita, Pak. Termasuk di antara anggota tubuh yang paling berbahaya adalah lisan kita. Makanya kalau kita perhatikan hadis yang tadi saya bacakan, seorang muslim yang baik itu adalah apabila Muslim yang lain selamat dari lisannya dan tangannya. Kalau kita perhatikan, Rasulullah SAW itu lebih mendahulukan lisan dibandingkan dengan tangan. Betul nggak Pak? Lisan dulu baru tangan. Muslim yang baik itu adalah apabila Muslim yang lain itu selamat dari lisannya dan tangannya. Ternyata di sini Rasulullah SAW menyebutkan lisan terlebih dahulu, baru kemudian tangan. Ini ada apa ini? Maka di antara makna yang disebutkan oleh para ulama, ya, karena lisan kita, Pak, ya, madarat yang disebabkan oleh lisan ini terkadang itu lebih besar dibandingkan dengan madarat yang disebabkan oleh tangan kita. Ana ambilkan contoh, Pak. Ya. Hari ini seseorang itu bisa menyakiti hati saudaranya, ya, dengan lisannya, meskipun dia itu tidak bertatap muka. Ya. Bisa nggak? Bisa. Hari ini seseorang itu bisa menghina orang lain meskipun beda wilayah, beda provinsi, bahkan beda negara, bahkan beda benua. Ya. Hari ini banyak orang-orang yang melalui sosial media, media YouTube atau mungkin Facebook dan lain sebagainya, bisa nggak dia menghina orang lain dari jarak jauh? Bisa. Hari ini kalau ada orang ngapunten mau menghina Pak Jokowi, bisa nggak? Bisa. Ya. Tapi kalau ada orang mau mukul Pak Jokowi, bisa nggak? Nggak bisa. Kenapa? Karena pas pampresnya gede-gede, Pak. Kita mau mendekat aja susah. Ya. Tapi hari ini banyak orang-orang menghina orang lain meskipun bukan di hadapannya, dari jarak yang jauh, itu bisa. Ya. Ini bahaya lisan. Ya. Bahaya lisan. Ya. Makanya tolak ukur kemuliaan seorang muslim itu kalau dia bisa menjaga lisannya. Ya.
Salah satu tolak ukur kebaikan dan keburukan seorang muslim itu apakah dia bisa menjaga lisannya ataukah tidak. Makanya Rasul mengatakan bihasbi imri'in minasyarri an yahkira akhahul muslim. Cukuplah seseorang itu dikatakan orang yang buruk kalau dia meremehkan muslim yang lain. Bihasbi imri'in minasyarri an yahkira akhahul muslim. Cukuplah seseorang dikatakan muslim yang buruk kalau dia merendahkan dan meremehkan muslim yang lain. Ya. Ini hadis yang pertama. Kemudian yang kedua, di antara pentingnya menjaga lisan, orang-orang yang dia menjaga lisan, maka dia akan dijamin masuk ke dalam surga. Orang-orang yang dia bisa menjaga lisannya, maka dia akan dijamin oleh Rasulullah SAW masuk ke dalam surga. Dan ini dijelaskan oleh Nabiullah Muhammad SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Beliau mengatakan man yatman li baina lihyaihi wa baina rijlaihi atmanu lahul jannah. Barang siapa yang dia bisa menjamin lisannya dan kemaluannya dari berbuat maksiat kepada Allah, atmanu lahul jannah, maka aku akan jamin untuknya masuk ke dalam surga. Ya. Jadi orang-orang yang dia bisa menjaga lisannya ini termasuk salah satu bentuk jaminan Allah melalui lisan Rasulullah SAW bahwa dia akan dimasukkan ke dalam surga. Ya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, Rasulullah SAW itu pernah diperlihatkan gambaran neraka. Ya. Dan ketika Rasulullah SAW diperlihatkan gambaran neraka, ternyata penghuni neraka itu kebanyakan perempuan. Penghuni neraka, Bu, ini kebanyakan perempuan. Ya. Kemudian ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah SAW, kenapa? Ya. Kenapa banyak perempuan itu masuk ke dalam neraka? Maka Rasulullah mengatakan bikufrihinna, karena mereka kufur. Kemudian ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah SAW, yakfurna billah, apakah mereka kufur kepada Allah? Maka Rasulullah SAW mengatakan yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Mereka kufur terhadap suami-suami mereka dan mereka kufur dengan kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh suaminya. Jadi mereka tidak bersyukur dengan suami yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan, dengan suami yang telah Allah titipkan kepadanya. Dan mereka kufur dengan kebaikan-kebaikan, tidak bersyukur dengan kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh suaminya. Lisan, Pak Bu. Ya. Sekali lagi lisan. Ya. Hanya hati-hati. Yang ketiga, ya. Kenapa kita harus menjaga lisan? Karena menjaga lisan itu termasuk di antara tanda sempurnanya iman seseorang. Kalau seorang muslim itu tidak bisa menjaga lisannya, maka imannya itu tidak genep. Imannya itu belum sempurna. Rasulullah SAW dalam hadisnya yang mulia, dan ini sering kita dengar, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata baik. Kalau dia tidak bisa berkata baik, hendaknya dia diam. Ya. Jadi berkata baik itu merupakan salah satu di antara kesempurnaan iman seorang muslim. Kalau dia bisa menjaga lisannya. Karena kesalahan seseorang di dalam berbicara itu biasanya dua hal, Pak. Kesalahan atau perbuatan maksiat yang dilakukan oleh seseorang itu biasanya tidak keluar dari dua hal ini. Yang pertama itu banyak bicara atau berbicara dan yang dia bicarakan itu tidak baik. Pertama itu nih. Ngomong tapi omongannya tidak baik. Berbicara tapi yang dia bicarakan tidak baik. Ini kesalahan yang pertama. Yang kedua adalah diam di dalam kebenaran. Ini juga tidak baik. Ya. Ngomong, kalau ngomong salah atau melihat kebenaran tapi dia diamkan. Ya, ini dua hal ini tidak baik, Pak. Ya. Makanya para ulama kemudian di dalam satu kaulnya mereka mengatakan as-sakit anil haqqi syaitanu akhras. Wan natiq bil batil syaitanu natiq. Ya. Orang yang dia diam dalam hal kebenaran itu disebut dengan syaitanu akhras. Setan bisu. Wan natiq bil batil syaitanu natik. Dan orang yang dia berbicara dengan kebatilan, ngomong tapi yang dia omongkan itu keburukan,
disebut dengan syaitanun natik, syaitan yang berbicara. Ya. Makanya kita harus bisa menjaga dari dua hal itu. Ya. Berkata-kata yang tidak baik, atau misalkan kita melihat satu kemungkaran tapi kita tidak mau mengingatkannya, padahal kita mampu. Semampu kita. Kalau kita mampu dengan kekuatan kita, kita rubah dengan kekuatan kita. Kalau kita mampu dengan lisan kita, mendakwahinya, menasihatinya, kita nasihati. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika ataful iman. Barang siapa yang dia melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya. Kalau enggak mampu dengan tangannya, dengan kekuasaannya, maka dengan lisannya. Kalau tidak mampu dengan lisannya, minimalnya hatinya itu mengingkari. Ini ada orang maksiat ini di depan mata kita. Minimalnya hati kita mengingkari. Fadzalika ataful iman, dan itulah selemah-lemahnya iman. Ya. Kemudian yang keempat, kenapa kita harus menjaga lisan kita? Karena lurusnya iman itu tergantung dari lurusnya lisan. Di antara tanda lurusnya iman seorang muslim adalah kalau dia lurus lisannya. Rasulullah SAW mengatakan, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu, wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuh. Tidak lurus iman seorang hamba sampai hatinya lurus, dan tidak lurus hati seorang hamba sampai lisannya, ucapannya lurus. Rawahu Ahmad. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ya. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, ya, sekali lagi, ya, ini racun hati yang pertama. Terlalu banyak berbicara, berlebihan di dalam berbicara. Kalau yang kita bicarakan itu adalah satu yang baik, misalkan kita seorang dai, atau kita memberikan nasihat kepada teman-teman kita dengan saudara-saudara kita, misalkan ini baik, ya. Tapi kalau seandainya kita tidak bisa menjaga lisan kita, dan semakin banyak kita berbicara, justru malah keburukan yang kita lakukan, mending diem, ya, mending diem, Pak, ya. Karena terkadang ada orang-orang yang dia tidak ngeh, dia nggak tahu, mungkin dia mengira yang dia ucapkan itu adalah sesuatu yang remeh, tapi ternyata akibatnya itu sangat besar. Oleh karenanya Rasulullah SAW pernah menyampaikan di dalam hadisnya, beliau mengatakan, innar rajula la yatakallamu bil kalimah la yara biha ba'san. Sesungguhnya ada seorang laki-laki yang dia mengucapkan satu kalimat dan dia merasa bahwa kalimat ini itu adalah kalimat yang tidak ada salahnya. Kayaknya benar, ini nggak ada salahnya. Yahwi biha sab'ina kharifan finnar. Ternyata yang dia ucapkan itu menyebabkan Allah Subhanahu wa taala mencampakkan dia ke dalam neraka Allah bahkan sampai dengan 70 tahun. Rawahu Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Ya, ini bahaya sekali. Ya. Kadang kita mengucapkan satu perkataan, ternyata perkataan itu adalah perkataan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya hati-hati dengan lisan kita. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala itu menugaskan dua malaikat yang selalu, Pak, Bu, menemani kita, yaitu malaikat Raqib dan Atid. Setiap apa yang kita ucapkan itu dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid. Bahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Qaf ayat ke-18, Allah mengatakan, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada ucapan yang keluar dari seorang hamba kecuali di situ ada malaikat Raqib dan Atid yang mencatatnya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, tugas malaikat Raqib dan Atid itu sebenarnya bukan hanya mencatat apa yang kita ucapkan. Semua yang kita kerjakan itu dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid. Nah, pertanyaannya, Pak, Bu, kenapa di dalam surat Qaf ayat ke-18 ini Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan ma yalfidhu min qaulin? Tidak ada ucapan yang terucap, yang keluar dari lisan seseorang, illa ladaihi raqibun atid. Ini menunjukkan bahwa Allah menginginkan kita untuk lebih perhatian dengan masalah lisan. Karena lisan ini bahaya sekali kalau diumbar. Ya. Bahaya sekali. Ya. Setiap apa yang kita ucapkan itu pasti dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid. Ya. Pasti, Pak, Bu. Ya. Makanya di dalam hadis yang lain, di dalam satu hadis,
Rasulullah SAW itu pernah menceritakan bagaimana kondisi seorang hamba pada hari kiamat nanti. Ya. Kondisi seorang hamba pada hari kiamat nanti. Allah nanti akan mengumpulkan kita. Kemudian Allah nanti akan menunjukkan catatan amal soleh kita. Ya. Akan menunjukkan catatan amal soleh kita, Pak. Kemudian Allah Ta'ala di situ mendatangkan ada 99 gulungan catatan amal. Ya. Dan satu gulungannya disebutkan dalam hadis itu sejauh mata memandang. Coba bayangkan ya. Ada 99 catatan amal, satu gulungannya itu sejauh mata memandang. Ya. Sejauh mata memandang. Kemudian ditunjukkan satu persatu ini loh, kamu dulu itu pernah begini. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada kita nanti. Allah mengatakan, atunkiru min hadza syai'ah. Apakah kamu mengingkari sesuatu? Apakah kamu mengingkari yang ada di catatan ini? Ya. Kamu ingkar enggak? Ya. Ada enggak satu amalan yang enggak kamu kerjakan tapi ditulis di sini? Atau kamu mengerjakan tapi enggak ditulis? Ya. Allah mengatakan, atunkiru min hadza syai'ah. Apakah kamu mengingkari ini? Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata lagi, adzalamaka katabatil hafiduna. Adzalamaka katabatil hafiduna. Apakah mendolimi kamu malaikat pencatat amal dari catatan-catatan yang telah dicatat oleh mereka? Ya. Maka semuanya mengatakan, qala la ya Rabb, tidak wahai Rabb. Jadi semua yang kita lakukan itu baik dalam keadaan sembunyi-sembunyi maupun nampak di hadapan orang lain, semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan ditunjukkan kepada kita. Ya. Apalagi ucapan-ucapan kita. Ya. Makanya hati-hati dengan lisan kita, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Hati-hati dengan lisan kita. Ya. Nah, ya. Masih kurang 5 menit lagi. Ya, 6. Ini racun hati yang pertama, berlebihan di dalam berbicara. Ya, sekali lagi berbicara baik. Ya. Tapi kalau kita banyak berbicara, apalagi yang kita bicarakan itu tidak ada faedahnya, maka lebih baik kita diam. Ya, hari ini kan kadang kita kalau ngomong, Pak Bu, kalau sudah ngomong dengan teman-teman kita, 1 jam 2 jam itu kadang nggak kerasa. Apalagi sambil nongkrong di warung misalkan, ya, sambil ngopi, kadang nggak terasa. Ya. Makanya hati-hati. Kemudian yang kedua, racun hati yang kedua adalah banyak makan. Ya. Banyak makan. Allah Subhanahu wa Ta'ala, makan boleh nggak? Boleh. Ya. Bukan banyak makan, afan, berlebihan di dalam makan. Tapi kalau berlebihan di dalam makan, ini nggak baik. Makan mubah, boleh. Tapi kalau kita berlebihan di dalam makan, ini yang nggak boleh. Ya, yang nggak baik. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-A'raf ayat ke-31, Allah berfirman, wa kulu washrabu wa la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Makanlah kalian, minumlah kalian, wa la tusrifu, dan janganlah kalian berlebihan di dalam makan dan minum. Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Ya. Jadi makan boleh, tapi kalau berlebihan di dalam makan ini tidak baik. Kenapa? Karena kalau kita banyak makan, Pak, biasanya itu kita kalau sudah kekenyangan, kerja ya males, ngibadah males, apalagi taklim, ya, ngaji kalau kekenyangan hawane ngantuk, ya, begitu, ya. Belum lagi kalau orang terlalu sering makan kekenyangan, itu tidak bagus untuk kesehatan, ya. Ini banyak madaratnya kalau kita sering kekenyangan, ya, atau berlebihan di dalam makan, ya. Dan Rasulullah SAW pun menyebutkan di dalam hadisnya yang mulia bahwa perut kita ini adalah wi'a, wadah yang buruk yang selama ini diisi oleh anak Adam, diisi oleh manusia. Beliau mengatakan, ma mala'a ibnu Adam wi'aan syarran bin batnihi. Tidak ada satu tempat yang paling buruk yang diisi oleh anak Adam yang lebih buruk dari perutnya. Bihasab bani Adam akalat atau luqaimat yutmin solbahu. Cukuplah seorang anak Adam itu
memakan makanan yang bisa menegakkan tulang sulbinya, menegakkan tulang punggungnya atau tulang rusuknya. Jadi kalau makan jangan sampai kekenyangan. Bahkan Rasulullah SAW di dalam melanjutan hadis itu beliau memberikan tips agar kita ini hidupnya hidup sehat. Apa tipsnya? Wa thuluthuhu li ta'amihi, wa thuluthuhu li syarabihi, wa thuluthuhu li nafasihi. Sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minuman, untuk air, dan sepertiganya nanti untuk pernafasan, untuk udara. Ya. Rawahu Tirmidzi wan Nasa'i. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam An-Nasa'i. Ya. Kalau kita masih kurang dengan hadis Rasulullah SAW, kita bisa baca perkataannya Imam Asy-Syafi'i di dalam kitab Syiarul A'lam An-Nubala. Imam Asy-Syafi'i mengatakan apa? Imam Syafi'i menjelaskan kepada kita agar kita ini jangan sering kekenyangan. Kenapa? Karena li'anna syab'a yuthqilul badan. Kekenyangan itu akan membuat badan kita ini berat. Wa yuqsil qalba, bukan hanya memberatkan badan, tapi bahkan bisa mengeraskan hati, Pak. Ya. Allahu Akbar. Lebih parah lagi, wa yuzilul fatonah, bisa menghilangkan atau bisa mengurangi kecerdasan. Ya. Ternyata banyak makan, sering kekenyangan itu bisa mengurangi kecerdasan. Wa yujlibun naum, kemudian membuat kita ini banyak tidur, ngantuk. Wa yud'if 'anil ibadah, dan membuat kita ini lemah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini nasihat yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i. Supaya kita ini hati-hati di dalam makan, jangan makan berlebihan, jangan sampai makan kita terlalu kekenyangan. Ya, kenyang boleh enggak Ustaz? Kenyang boleh, ya. Tapi kalau kenyangnya berlebihan ini yang tidak boleh. Dalilnya apa Ustaz? Makan itu boleh sampai kenyang, ya. Di dalam hadis, ya, yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dari sahabat Jabir bin Abdullah, mungkin kita pernah dengar hadisnya. Jabir bin Abdullah itu pernah mengundang Rasulullah SAW untuk makan. Ini peristiwanya itu terjadi pada saat perang Khandaq kalau tidak salah. Ya, perang Khandaq itu perang parit. Ya, perang parit. Rasulullah SAW itu dikepung oleh orang-orang kafir Quraisy selama hampir 1 bulan, kurang lebih 1 bulanan lah. Ya. Kemudian Rasulullah SAW membuat parit yang mengelilingi kota Madinah. Rasulullah SAW ditawari Jabir bin Abdullah untuk makan, ya, karena Jabir waktu itu nyembelih kambing sama membuat beberapa adonan gandum. Ternyata ketika Rasulullah SAW ditawari makan, Rasulullah nggak mau sendirian, ngundang sahabat-sahabatnya, 10 orang sahabat masuk, ya. Jabir bin Abdullah ketar-ketir, wah ini cukup apa ora ya? Manggil lagi, setelah 10 orang selesai kenyang, manggil lagi, ya. Sampai beberapa kali. Kemudian ternyata masih sisa banyak, ya. Kemudian Jabir bin Abdullah memakan makanan itu sampai kenyang, ya. Jadi boleh makan sampai kenyang, asalkan jangan terlalu sering kekenyangan. Kekenyangannya parah sekali misalkan, ya. Oleh karenanya Bapak-Ibu yang Allah muliakan, ada satu hadis, meskipun hadisnya dhaif, tapi maknanya benar, ya. Maknanya benar sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh bin Baz, ya. Hadis yang bunyinya apa Ustaz? Ya, bunyinya nahnu qaumun la na'kul hatta naju wa idza akalna la nashba. Kami ini adalah kaum yang tidak makan kecuali kami ini lapar. Wa idza akalna la nashba. Dan kalau kami makan, kami ini makannya enggak sampai kekenyangan. Hadisnya dhaif tapi maknanya benar menurut Syekh bin Baz, ya. Ini hati-hati di dalam makan. Dan kalau kita mencontoh Rasulullah SAW, Bapak Ibu yang Allah muliakan, beliau itu adalah orang yang benar-benar hati-hati di dalam memakan makanan, ya. Bahkan beliau disebutkan oleh Ibunda Aisyah di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ibunda Aisyah menceritakan bagaimana keadaan keluarganya Rasul, Pak, Bu. Setelah beliau itu hijrah ke kota Madinah, belum pernah keluarganya Rasul itu mengalami atau merasakan kenyang selama 3 hari berturut-turut. Ini diceritakan oleh Ibunda Aisyah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Berarti kalau kita melihat bagaimana keadaan keluarganya Rasul itu zuhudnya luar biasa, sederhananya luar biasa, qanaahnya luar biasa, ya, qanaahnya luar biasa, ya. Sekali lagi, racun hati yang kedua itu adalah berlebihan di dalam makan, ya.
berlebihan dalam makan. Ya. Kalau seseorang itu dia, Rasulullah SAW bahkan kemudian menyampaikan kalau seseorang itu susah ngontrol nafsunya, itu kan disuruhnya apa? Suruhnya puasa. Kalau ada seorang pemuda dia sudah pengen nikah tapi ternyata dia belum bisa menikah, maka disuruh untuk puasa. Kenapa? Karena syaitan yajri minal insan majrad dam. Syaitan itu mengalir di dalam tubuh manusia itu melalui aliran darah. Makanya dengan kita berpuasa itu bisa menyempitkan aliran darah, kemudian membuat syaitan ini tidak bisa leluasa menggoda kita. Ya. Syaitan itu mengalir di dalam tubuh kita melalui aliran darah. Hadisnya apa Ustadz? Hadisnya, dalilnya apa Ustadz? Dalilnya adalah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ketika beliau sedang i'tikaf, datang istri beliau, ya, datang istri beliau berkunjung. Ya. Saya lupa namanya, astagfirullahaladzim ya. Siapa? Safiyah. Safiyah binti Huyai. Naam. Safiyah dikunjungi oleh Safiyah. Setelah dikunjungi diantar sama Rasulullah. Ya. Ketika diantar sama Rasulullah, pulangnya kemudian berpapasan dengan dua orang sahabat. Sahabat ini ketika melihat Rasul melengos, Pak, bukan melengos sih, minggir, mencari jalan yang lain, seolah-olah menghindar dari Rasulullah SAW. Maka dipanggillah dua orang sahabat ini, ta'ala, kalian sini. Ya. Ini itu Safiyah, hadhihi Safiyah. Ini Safiyah istriku. Kemudian sahabat mengatakan, "Nam ya Rasulullah, saya tahu itu. Nam ya Rasulullah, ya, itu istri Anda." Ya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Inna syaiton yajri minal insan majrad dam." Syaitan itu mengalir di dalam tubuh manusia melalui aliran darah. Fa inni khasyitu an yulqiya ilaikuma su'an. Dan aku khawatir kalau syaitan itu melemparkan di dalam tubuh, melemparkan di dalam hati kalian, atau memberikan hati, menjadikan hati kalian itu suudon. Ini bahayanya. Ya. Seseorang itu di dalam hadis ini kita bisa mengambil banyak pelajaran, Pak, ya. Jadi kita ini nggak boleh suudon sama orang, tapi kita juga tidak boleh membuat orang lain itu suudon sama kita. Ini sahabat ini itu ketika melihat Rasul itu seolah-olah curiga dengan Rasulullah SAW. Ya. Rasulullah khawatir kalau seandainya sahabat ini suudun sama Rasul, yang dibawa sama Rasul, di sampingnya Rasul itu istri beliau, bukan perempuan yang lain. Ya, begitu. Ya. Jadi setan mengalir di dalam tubuh kita itu melalui aliran darah. Hadza wallahu taala alam bisawab. Cekap nggih. Kita lanjut dengan tanya jawab. Masih ada 2 poin sebenarnya nggih. Yang ketiga itu berlebihan di dalam bergaul. Yang keempat itu banyak memandang. Ya. Tapi insya Allah nanti kalau ada kesempatan nanti kita sampaikan. Ya. Kita sambung dengan tanya jawab nggih, Bapak Ibu. Sampai jam berapa, Mas? Sampai 11.35. Bismillah ya. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana menjaga niat supaya tidak menjadi ujub dan riya? Bagaimana kita menjaga niat supaya tidak ujub, tidak riya? Bagaimana kita menjaga niat supaya tetap ikhlas? Ya. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan, Bapak Ibu yang Allah muliakan, supaya kita ini bisa lebih ikhlas di dalam beribadah kepada Allah. Yang pertama, ya. Yang pertama di antara tips supaya kita ini bisa ikhlas di dalam beribadah. Yang pertama adalah menyembunyikan amal soleh yang kita kerjakan. Menyembunyikan amal soleh ibadah yang kita kerjakan. Jadi kalau seandainya kita bisa menyembunyikan ibadah kita, sembunyikan dari orang lain. Makanya ada satu perkataan ya, dari seorang salaf ya, kalau tidak salah dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As, ana lupa ya.
Beliau mengatakan, "Man istata'a an yakuna lahu khiba'un fil amali shalih falyaf'al." Barang siapa yang dia bisa menyembunyikan amal solehnya, falyaf'al, sembunyikan. Jadi kalau kita bisa menyembunyikan amal soleh kita dari orang lain, sembunyikan, Pak. Dari teman-teman kita, dari kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita, bahkan kepada orang terdekat kita sekalipun, kalau kita bisa menyembunyikan, sembunyikan. Ya. Ada satu hadis yang sering kita dengar, yaitu hadis yang menceritakan tentang 7 orang yang nanti akan mendapatkan naungan dari Allah, syafaat dari Allah, di mana di hari itu tidak ada syafaat yang lain kecuali hanya syafaat Allah. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. 7 orang yang nanti akan mendapatkan syafaat dari Allah, di mana di hari itu tidak ada syafaat yang lain kecuali hanya syafaat Allah. Salah satunya siapa, Pak? Salah satunya adalah rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiq yaminuh. Laki-laki, seseorang yang dia bersedekah dengan tangan kanannya, ya. Kemudian dia menyembunyikannya sampai tangan kirinya itu nggak tahu sedekah yang dilakukan oleh tangan kanannya. Nah, di antara hikmahnya apa? Bapak Ibu yang Allah muliakan, tangan kiri dan tangan kanan itu kan anggota tubuh kita yang nggak mungkin bisa, yang tidak terpisahkan, betul nggih? Kalau kita kerja, tangan kiri dan tangan kanan di bawah enggak? Bawah, ya. Kalau kita bermain, main-main, ya, tangan kiri dan tangan kanan di bawah enggak? Di bawah. Belum tentu kalau kita kerja, istri kita di bawah, belum tentu, Pak. Padahal istri kita adalah orang terdekat kita misalkan, ya. Kalau kita mau ke kamar mandi, istri di bawah enggak? Enggak di bawah. Tapi tangan kiri dan tangan kanan di bawah enggak? Di bawah. Maka di antara maknanya adalah dengan orang terdekat kita sekalipun, kalau kita bisa menyembunyikan amal soleh kita, sembunyikan, Pak. Kalau kita bisa menyembunyikan. Makanya kalau kita bisa menyembunyikan sedekah kita dari orang lain, dari teman kita, bahkan dari keluarga kita, sembunyikan. Kalau kita bisa menyembunyikan ibadah sunnah-sunnah kita, sholat sunnah kita dari orang lain, sembunyikan. Kalau kita bisa menyembunyikan bacaan Al-Quran kita dari orang lain, sembunyikan. Meskipun secara hukum syar'i, kalau kita menampakkan amal soleh itu boleh enggak, Pak? Boleh sebenarnya, asalkan ikhlas, ya. Dalilnya apa, Ustaz? Dalilnya surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tubdu shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum." Kalau kamu menyembunyikan sedekah kamu, fa ni'mahi, maka itu baik, asalkan ikhlas. Kalau kamu menampakkan sedekah kamu, maka itu baik asalkan ikhlas. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Tapi kalau kamu menyembunyikan sedekahmu dan kamu berikan kepada fakir miskin, fa huwa khairul lakum, itu lebih baik untuk kamu. Ya. Jadi menampakkan amal ibadah boleh asalkan kita bisa ikhlas. Tapi menyembunyikannya itu jauh lebih baik, Pak. Ya, jauh lebih baik. Kenapa? Karena dengan kita menyembunyikan amal soleh kita bisa lebih terjaga dari perbuatan riya, lebih terjaga dari perbuatan ujub, bangga, riya, pamer, ya, seperti itu. Ya. Tapi tidak setiap amal soleh itu lebih baik disembunyikan. Ada beberapa amal soleh yang lebih baik untuk ditampakkan. Misalkan kalau itu memiliki maslahat, loh. Kalau itu ada maslahatnya. Misalkan ada seorang bapak ibu, ya, dia setiap malam pada maghrib baca Quran di ruang tamu, sengaja dia baca di ruang tamu supaya apa? Supaya anak-anaknya itu bisa mengikutinya, ya. Supaya suaminya itu bisa mengikuti dia, mencontohkan kepada keluarganya. Ini baik, ya. Ini baik. Jadi sekali lagi, yang pertama yang bisa kita lakukan kalau kita bisa menyembunyikan amal soleh kita, sembunyikan. Dan kalau kita melihat bagaimana para salaf kita, para salafun soleh, Pak, Bu, para salaf terdahulu, semangat mereka di dalam menyembunyikan amal soleh luar biasa. Ya. Ana kasihkan contoh, ana berikan contoh. Ya. Dulu di masa sahabat Nabi, ada seorang imam namanya Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari itu adalah imam sholat tarawih pada masa Khalifah Umar bin Khattab.
dan sholat tarawihnya yang dipimpin oleh Tamim Ad-Dari, Bapak Ibu yang Allah muliakan, itu kalau sholat tarawih, sholat malam, selesai sholat biasanya jamaahnya itu langsung bubar. Kalau kita selesai sholat tarawih itu kan masih ada yang nongkrong di masjid, ngopi, ngobrol, ngoten nggih. Ini kalau sudah selesai sholat bubar semuanya. Kenapa? Karena sholat malam, sholat tarawih yang dipimpin, diimami oleh Tamim Ad-Dari itu dari ba'da isya sampai menjelang waktu subuh. Waktu sahurnya mau habis, kalau nggak balik dan cepet-cepet nanti nggak bisa sahur. Ya. Satu rakaat yang beliau baca itu bisa sampai 200 ayat. Ya. Makanya dikisahkan di dalam Syiar A'lam An-Nubala. Ya. Sampai jamaahnya tuh kalau sholat tuh pakai teken, Pak, bawa tongkat, ya, saking lamanya itu. Ya. Dan ketika Tamim Ad-Dari ditanya oleh seorang laki-laki, ya, laki-laki ini bertanya kepada Tamim Ad-Dari, ya Tamim, kalau jenengan ngimami sholat kan kita sudah tahu ini, ya, panjangnya luar biasa, bacaannya yang dibaca apa? Tapi saya pengen tahu, kalau Anda mengerjakan sholat malam sendirian itu seperti apa? Apa jawaban Tamim Ad-Dari? Beliau mengatakan la rak'atan wahidatan usolliha fi jawfil lail ahabbu ilayya min an usolliya lailan thumma aqussan nasa ala dzalik. Satu rakaat, Masya Allah ini ya. Satu rakaat yang aku kerjakan di keheningan malam, di tengah malam, tidak ada orang lain yang tahu kecuali hanya aku dan Allah. Itu lebih aku sukai dibandingkan dengan aku mengerjakan sholat malam semalam suntuk, kemudian setelah itu aku ceritakan kepada orang lain. Ya. Beliau nggak jawab, Pak. Ya. Beliau hanya mengatakan seperti itu. Saya lebih seneng setelah satu rakaat, nggak ada yang tahu panjangnya seberapa, lamanya seberapa. Itu lebih aku sukai daripada aku sholat malam semalam suntuk, tapi kemudian aku ceritakan ke orang lain. Hari ini kan banyak di antara kita yang sering, Masya Allah, pamer, ya. Bahkan sengaja mancing-mancing pertanyaan supaya kita ditanya, Bu, ya, tadi malam itu Masya Allah, jam 3 malam itu bintangnya banyak, ya, bulannya itu indah, ya. Sengaja mancing seperti itu. Kenapa? Biar ditanya, loh Bu, kok belum tidur? Biasa, rutinitas, ya. Sengaja, ya, sholat malam, ya. Ben ditanya, mancing-mancing sengaja, ya. Jadi kalau kita bisa menyembunyikan amal soleh, kita sembunyikan. Ya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, Rasulullah SAW itu memiliki cicit, ya, namanya Hasan bin Ali, Ali bin Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Ali bin Hasan bin Ali bin Abi Thalib, atau biasa yang kita kenal dengan Ali Zainal Abidin. Ya. Tahukah kita amal soleh apa yang dilakukan oleh Ali Zainal Abidin? Ya. Di antara amal soleh yang dilakukan oleh Ali Zainal Abidin, beliau itu memiliki satu kegemaran, hobi, sedekahus sir, sedekah yang sembunyi. Jadi setiap malam, Bapak Ibu yang Allah muliakan, beliau itu mikul gandum, bawa gandum. Kemudian gandum ini dibagikan kepada penduduk Madinah yang miskin, para janda, anak-anak yatim, dibagi oleh Ali Zainal Abidin. Dan apa yang beliau lakukan gak ada yang tahu. Bahkan sampai istrinya gak tahu. Dan ini beliau lakukan bertahun-tahun. Terus kapan bisa ketahuan, Ustadz? Ketahuannya ketika beliau meninggal dunia. Yang memandikan itu melihat punggungnya beliau itu warnanya biru kemerah-merahan. Ya. Dan ketika beliau meninggal, semenjak beliau meninggal, biasanya fakir miskin yang mendapatkan gandum, ya, setiap malamnya itu sudah tidak mendapatkan lagi. Kemudian mereka menyimpulkan, oh ternyata selama ini yang memberikan gandum untuk fakir miskin itu adalah Ali Zainal Abidin. Gak ada yang tahu, bahkan istrinya gak tahu. Ini semangatnya para salaf di dalam menyembunyikan amal soleh mereka. Semangatnya luar biasa. Makanya Bapak Ibu yang Allah muliakan, sekali lagi, ya, kalau kita bisa menyembunyikan ibadah kita, sembunyikan. Ya. Kemudian di antara tips yang lain, kurang 3 menit Mas. Mungkin satu lagi, ya.
Kemudian di antara hal lain yang bisa kita lakukan ya, supaya kita bisa ikhlas di dalam beribadah kepada Allah ya, tidak riya ya. Di antaranya adalah selalu merasa kurang dengan ibadah yang kita kerjakan. Jadi tidak puas dengan amal soleh yang kita kerjakan ya. Kita merasa bahwa ibadah kita ini jangan-jangan belum sempurna. Maka karena kita merasa tidak sempurna ibadah kita, kurangnya ibadah kita, akhirnya kita termotivasi untuk mengerjakan ibadah-ibadah yang lain. Ana ambilkan contoh Bapak Ibu yang Allah muliakan. Kalau kita merasa bahwa sholat wajib kita ini sudah pasti benar ya, sholat wajib kita sudah pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin kita akan malas-malasan untuk mengerjakan sholat sunnah ya. Tapi kalau kita merasa ini jangan-jangan sholat saya ini belum sempurna, jangan-jangan bacaan saya ini belum benar, maka mungkin kita akan menambahkan dengan sholat-sholat sunnah. Kenapa? Karena sholat sunnah itu nanti akan menyempurnakan pahala dari sholat wajib ya, menyempurnakan pahala dari sholat wajib. Oleh karenanya dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti akan menghisab para hamba-hambanya, dan termasuk amalan yang dihisab itu adalah amalan-amalan yang wajib. Kemudian ketika malaikat itu melihat amalan-amalan wajib itu, kemudian dilihat ternyata ada yang kurang sempurna pahalanya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, unduru hal li abdin min tatawu'in, unduru hal li abdi min tatawu'in, lihatlah apakah hamba-hambaku ini memiliki amalan-amalan sunnah. Kalau hamba itu memiliki amalan sunnah, maka Allah akan memerintahkan kepada malaikatnya untuk apa? Atimmu, sempurnakanlah pahalanya. Jadi kalau kita merasa kurang dengan ibadah yang kita lakukan, kita akan termotivasi untuk melakukan ibadah-ibadah yang lain ya. Ini yang kedua. Cekap ya. Sementara itu adanya jam berapa? 11.39 ya, 11.39 ya, 6. Kemudian yang lain apa yang bisa kita lakukan Ustadz? Yang lain yang bisa kita lakukan ya, berdoa sama Allah. Berdoa sama Allah supaya kita diberikan keikhlasan. Berdoa sama Allah supaya amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Karena tidak ada yang tahu apakah amal kita ini diterima oleh Allah ataukah tidak ya. Dan di antara ciri amal seorang hamba itu diterima oleh Allah ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitab Lataiful Ma'arif, beliau mengatakan apa? Innallaha ta'ala idza taqabbala amala 'abdin waffaqahu li amalin sholihin ba'dah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menerima amal soleh seorang hamba, maka Allah akan memberikan taufik kepada hamba tersebut untuk mengerjakan amal soleh setelahnya ya, mengerjakan amal soleh setelahnya. Hadza wallahu ta'ala alam bisawab ya. Sementara itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya karena keterbatasan waktu. Semoga yang sedikit ini baru terjawab satu nggih ya. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kekhilafan, segala kekurangan, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang bisa kita amalkan. Karena di antara ciri seseorang itu berilmu atau dianggap sebagai orang yang berilmu adalah ketika hamba tersebut mampu untuk mengamalkan ilmunya. Oleh karenanya Ali bin Abi Thalib di dalam satu kaulnya beliau mengatakan hatafal ilmu bil amal in ajabahu wa illa irtahala. Ilmu itu akan memanggil amalan. In ajabahu, ketika dia mengamalkan ilmu tersebut maka ilmu itu menjadi miliknya. Wa illa irtahala, kalau ilmu itu tidak diamalkan maka ilmu itu akan pergi meninggalkannya, sehingga dia tidak bisa disebut sebagai orang yang berilmu. Allahu ta'ala alam bisawab. Kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.